Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Sai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dan implementasi topologi jaringan hybrid berbasis model Fishbone dengan protokol routing OSPF. Studi kasus yang digunakan adalah jaringan internal PT Digital Nusantara atau Digitara dengan fokus pada segmentasi jaringan redundansi, jalur dan ketahanan terhadap eh, kegagalan link. Oke, di pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan desain arsitektur jaringan serta implementasi teknologi yang digunakan, mulai dari topologi fisik dan logis, konfigurasi VLAN hingga penerapan routing dan dinamis OSPF. Arsitektur jaringan yang digunakan pada topologi hybrid dengan model Fishbone. Secara fisik, jaringan dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu core, distribusi, dan akses hingga struktur jaringan menjadi lebih rapi dan terorganisir. Secara logis, diterapkan konsep routing on a stick atau ROS untuk menangani routing antar VLAN menggunakan satu interface terang pada router. Dari sisi perangkat, jaringan ini terdiri dari satu core router, 3 switch distribusi, 6 switch akses, dan 12 PC client yang dibagi ke dalam beberapa VLAN. Di sini ada slide konfigurasi VLAN dan DHCP. Untuk segmentasi jaringan dibuat 6 VLAN yang mewakili setiap divisi, yaitu manajemen IT, HRD, finance, marketing, dan operation. Setiap VLAN memiliki subnet IP yang berbeda untuk memisahkan broadcast, domain, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Layanan DHCP dikonfigurasi pada router utama agar proses pemberian alamat IP klien ke klien berjalan otomatis. Selain itu, VLAN 99 dikonfigurasi digunakan sebagai native VLAN pada jalur terang untuk meningkatkan keamanan dan mencegah VLAN hopping. Implementasi OSPF Reulings. Protokol routing yang digunakan adalah OSPF dengan area backbone, yaitu area 0. Setiap router memiliki router ID yang unik, yaitu router 1 menggunakan 1.1.1.1.1, router 2 menggunakan 2.2.2.2, dan router 3 menggunakan 3.3.3.3 agar identitas router stabil di dalam database OSPF. Tujuan utama implementasi OSPF adalah untuk menyediakan jalur redundant. Apabila link utama pada router 1 mengalami gangguan, maka trafik akan secara otomatis dialihkan melalui router 2 atau router 3. Router 1 diprioritaskan sebagai designated router pada segmen distribusi untuk menjaga stabilitas pertukaran informasi routing. Ini ada analisis pada bagian kedua. Ini dilakukan simulasi kegagalan jaringan untuk menguji kendala desain topologi dan efektivitas protokol OSPF dalam menangani gangguan link. Skenario analisis dan pembahasan. Dalam slide simulasi kegagalan ini simulasi kegagalan.
Skenarionya kegagalan yang diuji adalah pemutusan link antar router 1 dan switch distributor switch 1. Ketika link terputus, OSPF akan melakukan proses recovery GNC, yaitu perhitungan ulang jalur terbaik menuju jaringan tujuan. Trafik yang sebelumnya melewati router 1 akan dialihkan melalui router 2 atau router 3 secara otomatis. Waktu konvergensi mengikuti nilai default time OSPF, yaitu sekitar 40 detik sebelum jalur alternatif digunakan secara penuh. Ini ada analisis pembahasan dari hasil implementasi dan simulasi. Terdapat beberapa poin penting. Pertama, menggunakan router on a stick cukup efisiensi dari sisi port router meskipun memiliki potensi bottleneck jika traffic sangat tinggi. Kedua, topologi fishbone memberikan struktur jaringan yang rapi dan memudahkan lokasi gangguan berdasarkan departemen. Ketiga, menentukan router ID yang konsisten sangat penting untuk menjaga stabilitas proses routing OSPF dan mencegah perubahan topologi yang tidak diinginkan. Jadi ini kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan penguji implementasi topologi hybrid dengan OSPF berhasil memberikan solusi redundansi jaringan bagi PT Digitara. Penggabungan VLAN dan DHCP mempermudah manajemen alamat IP setara meningkatkan efisiensi jaringan pada skala menengah. Sebagai rekomendasi, pengembangan dapat diterapkan DHCP relay pada router cadangan agar layanan IP tetap berjalan apabila router utama mengalami gangguan. Oke, sampai sini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.